Dan oke, kembali lagi di channel Akotronic Labs. Di video kali ini kita akan membahas device yang triple chip ya. Ini ada Poco F3 yang selesai saya perbaiki, yang mana kasusnya ini pola masuk mati total. Dengan kasus ini tiba-tiba mati total saat digunakan ya, dan untuk penanganannya ini seperti biasa, tidak ada perbaikan yang spesial, yang mana unit ini masuk dengan kondisi mati total diakibatkan dari efek overheat ya, ataupun panas berlebih, yang dalam jangka waktu lama panas berlebih dibiarkan akan berimbas ke matinya device tersebut. Itu diakibatkan karena terjadi peretakan halus, ataupun dalam istilah lainnya chip itu bit connected ya, antara pin BGA, IC RAM, IC CPU sama UFS itu terjadi diskoneksi, sehingga menyebabkan hambatan meninggi dan data pun tidak terbaca dengan sempurna oleh CPU, maupun CPU dan UFS bisa terhubung dengan sempurna tapi gagal diproses oleh IC RAM begitu, sehingga menyebabkan matinya device ini ya. Untuk kasusnya sering terjadi dialami, kalau sekarang sih double chip juga sudah sering masuk. Double chip itu terdiri dari chip utama CPU dan chip satunya internal storage, ada yang eMMC, ada yang berjenis IC UFS. Dan double chip maupun triple chip sama-sama menggunakan IC BGA. Yang sering masuk di meja saya yakni yang triple chip ya, yang mana yang triple chip itu terdiri dari 3 buah chip utama, IC internal storage, ada eMMC, ada UFS, sama ditambah IC RAM yang terpisah sama IC CPU ya. Jadi disebut triple chip itu ada 3 jenis untuk pemrosesan utamanya, sehingga disebutlah triple chip. Yang paling sering masuk ya memang untuk tahun-tahun lalu ya, itu banyak yang triple chip yang sering masuk dikarenakan ya efek penggunaan yang berlebih. Ada juga memang device yang digunakan terlalu memaksakan, sehingga dia tidak mumpuni untuk kinerja seberat itu ya. Dalam arti untuk kinerja CPU pas-pasan, dipaksa dipasangkan di device yang digunakan secara berlebihan dengan jangka waktu ataupun durasi yang lama, sehingga memang efek panas yang ditimbulkan dari proses kinerja chipset ataupun CPU itu menjadi sangat panas, sehingga tidak dapat dinetralisir oleh pendingin ataupun dalam istilah lainnya heatsink ya. Karena di dalam ponsel tidak ada fan cooler, hanya saja terdiri dari head pip. Head pip itu kalau misal seri-seri gaming ya, kalau untuk seri seperti ini dia tidak disertakan. Ini hanya ada lempengan tembaga saja yang menjadi penetralisir panasnya. Kalau misalkan jangka panjang terus-menerus digunakan dengan kondisi panas berlebih, atau dalam istilah lain overheat, itu dapat menyebabkan terjadinya pecah halus di chipset dan mengakibatkan hubungan yang tidak sempurna dan menyebabkan matinya device tersebut ya. Untuk penanganannya memang kalau unit masih utuh bisa ditangani dengan metode rebaling only, dalam arti hanya mengganti bola timahnya saja, sehingga menjadikan IC tersebut terkoneksi dengan sempurna kembali. Kebanyakan kalau unit utuh bukan edge perbaikan, pengerjaan bisa dilakukan dengan metode rebaling only ya, dengan indikasi pengecekan semua normal, dalam arti tidak ada kebocoran arus, tidak ada over P- ataupun PCC, tidak ada kerusakan di internal storage, ataupun istilah lainnya IC internal urgent, masa kerja IC eMMC habis ya, tidak ada indikasi ke sana. Poinnya dipastikan fix IC CPU bermasalah, metode penanganannya seperti itu. Untuk device ini, untuk proses penanganannya seperti pada video berikut.
Pada video tadi saya melakukan rebaling di CPU dan UFS berikut IC charging, dikarenakan IC charging itu kena imbas panas pada saat pembongkaran IC CPU ya. Untuk device ini di Poco F3 dan di Mi 10T itu rentan terkena imbas panas untuk IC chargingnya setelah melakukan pengangkatan, khususnya pengangkatan melepas pada saat pertama kali ya. Perlu diperhatikan kalau IC charging ini kalau misalkan terkena panas pada saat pengangkatan, dia ditandai dengan PCC over. Pada saat PCC dipasang, dia akan ampernya naik ya, hampir menyentuh di 1 ampere, dan itu tidak hilang meskipun ditembak pakai MBR ya, dikarenakan pin dari IC charging itu memuai akibat terkena panas pada saat pengangkatan IC CPU ya. Itu saya lakukan rebaling juga, dan sekarang ini unit sudah bisa normal. Untuk Mi 10T juga harap diperhatikan pada kasus unit utuh. Kalau mengangkat IC CPU itu IC charger, dia ada beberapa yang kena imbas panas hingga menyebabkan harus dibongkar ataupun dilakukan rebaling ya. Jadi untuk penanganannya, kalau tidak hati-hati pada saat pembongkaran IC, dipastikan ada 2 kemungkinan, yakni cacat di IC, kalau tidak cacat di mainboard ya. Kedua-duanya kalau salah satu cacat ya memang butuh waktu pengerjaan dan butuh biaya yang ekstra juga ya. Jadi harus diperhatikan untuk SOP penanganan supaya unit masuk bisa kita tangani dengan sempurna dan selesai juga sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kasus yang paling sulit untuk diperbaiki yakni unit yang X servis, X kena air, dan X benturan yang sangat keras sehingga PCB melengkung. Itu bukan lagi akibat salah penggunaan ataupun kelebihan penggunaan yang melainkan itu ada faktor human error. Kalau human error itu disebutnya kesalahan penggunaan, digunakan device secara tidak semestinya sehingga menyebabkan device itu hancur dan sulit untuk diperbaiki. Yang X service juga sama, cacat pengerjaan, ada beberapa jalur yang hilang, ada beberapa komponen yang lenyap juga, terutama di mainboard yang sangat rentan. Yang sulitnya lagi ketika part di salah satu komponen itu sudah tidak ditemukan, melainkan harus cari yang cabutan dan device-nya itu langka ya. Itu juga sangat merepotkan karena dibutuhkan waktu untuk mencari part yang dibutuhkan tersebut, ditambah lagi partnya yang susah ya. Nah, itu beberapa kerusakan ponsel yang memang sukar untuk diperbaiki, ataupun ada beberapa yang tidak bisa ditangani dengan sempurna meskipun bisa nyala normal, namun ada saja minusnya ya. Kembali lagi ke tahap rebaling tadi. Untuk rebaling kita tidak bisa menjamin bahwa device ini akan awet bertahun-tahun seperti HP yang baru ya, karena untuk daya tahannya sendiri, untuk kekuatan daya tahan ponselnya itu bervariasi tergantung gimana user menggunakan HP tersebut, gimana teknisi memperbaiki tersebut, gimana apa yang digunakan di proses rebalingnya itu, dan Flux juga sangat mendukung ya untuk segi keawetannya. Jadi pasti kita garansikan selalu untuk device yang kita perbaiki untuk metode rebaling. Di tempat saya biasa saya kasih garansi 1-3 bulan, tergantung unitnya, tergantung IC-nya, sama tergantung posisi penggunaannya digunakan seperti apa. Kalau misalkan digunakan driver seperti penggunaan GPS selalu aktif, yaitu kan kalau GPS panas yang ditimbulkan itu sangat lumayan over ya. Jadi tidak saya sarankan untuk driver ataupun untuk user yang menggunakan GPS-nya selalu aktif. Unit yang sudah direbaling itu tidak saya sarankan, karena yang sudah dia hanya bisa bertahan 4-6 bulan lalu kembali ke meja lagi, dalam arti return service ya. Untuk penggunaan GIM dan GPS memang sangat berisiko menyebabkan unit mati, terutama yang sudah direbaling ya, bisa bermasalah lagi dikarenakan ya memang kedua sistem tersebut ataupun kedua aplikasi tersebut memiliki kinerja yang sangat tinggi sehingga pada saat diproses menyebabkan overheat di SoC nya ataupun di CPU nya ya. Saya
sarankan untuk penggunaan setelah unit dilakukan rebaling, upayakan penggunaan yang wajar dan tidak terlalu dipaksakan agar device bisa awet dan kinerja pun bisa tetap stabil ya. Mungkin seperti itu aja pengalaman ataupun saran yang sudah saya lewati dari pengalaman yang sudah untuk proses penanganan dan bagaimana device rusak dan untuk penanganannya seperti apa. Yang pasti ikuti terus channel ini biar kita bisa belajar bersama untuk bisa terus berkembang. Sekian dan terima kasih. Ini Poco R3 ya, dan ini unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali.